bahwa sebagaimana boleh mengambil keberkahan dari Nabi, boleh juga mengambil keberkahan dari orang setelah Nabi. Penting mereka memang orang yang soleh, orang yang alim, orang yang berhak untuk diambil keberkahan. Ketakwaannya, karena kesolehannya, karena nisbatnya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita yang pertama dari hadis yang kita bacakan tadi, bahwa ada seorang sahabat yang bernama Wasilah ibnul Asqa. Wasilah ibnul Asqa. Ada seorang tabi'in namanya Yahya ibnul Harith. Dia berkata, aku bertemu dengan Wasilah ibnul Asqa. Yahya bin Harith ini tabi'in, dan sahabat beriman dan mati dalam keadaan iman. Sedangkan sahabat, orang yang bertemu dengan Nabi, beriman dan mati dalam keadaan iman. Ini definisi singkatnya. Masih banyak definisi lain yang lebih panjang, tapi ini singkatnya seperti ini. Jadi tadi tabi'in bertemu dengan sahabat. Siapa sahabatnya? Tabi'innya Yahya ibnul Harith. Tabi'in mengatakan kepada sahabat, apakah engkau dengan tanganmu ini pernah membaiat Nabi? Apakah tanganmu ini pernah kau gunakan untuk membaiat Nabi? Artinya bersumpah janji untuk setia kepada Rasulullah, karena baiat itu menyentuh tangan dengan tangan. Berarti kalau dia menjawab saya pernah membaiat Nabi dengan tangan saya, berarti dia pernah menyentuh Nabi dengan tangannya. Itu pertanyaan si tabi'in kepada sahabat. Dia bilang, kata Wasilah ibn Asqa, iya, aku pernah membaiat Nabi dengan tanganku ini. Maka apa yang dilakukan oleh tabi'in? Dia bilang, a'tini yadak, sini tanganmu. Tangan yang pernah menyentuh Nabi itu sini. Uqabbilha, aku mau menciumnya. Fa'ataniha faqabbaltuha. Maka Wasilah ibnul Asqa, seorang sahabat, dia berikan tangannya yang pernah menyentuh baginda Rasulullah lewat baiat, dan cium oleh tabi'in yang meminta tangan tersebut. Jadi tabi'in mencium tangan sahabat karena dia menganggap tangan ini mempunyai keberkahan karena sudah bersentuh dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada tambahan mana Yazid ibnul Aswad dan Yunus bin Maisarah masuk ke rumah Wasilah ibnul Asqa. Kemudian pada saat dia melihat Wasilah ibnul Asqa, dia langsung mengulurkan tangannya, ambil tangan Wasilah ibnul Asqa, kemudian dia ibnul Asqa. Kemudian ada cerita yang lain lagi, Sabit li Anas. Sabit seorang tabi'in berkata kepada Anas bin Malik, seorang sahabat. Kita tahu kemarin sudah kita ceritakan Anas bin Malik, ibunya Ummu Sulaim, ayahnya Abu Talhah. Anas bin Malik khidmat kepada baginda Rasulullah selama 10 tahun. Tentu saja dia banyak bertemu, menyentuh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang jelas Anas bin Malik memiliki banyak keberkahan yang dia dapatkan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabit tahu Anas ini punya banyak keistimewaan karena dekat dengan baginda Rasulullah, maka Sabit ingin mencari tahu lebih dalam. Kata Sabit, pernah nggak tanganmu ini menyentuh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Anas, jelas pernah dong.
Pernah, kata Anas. Maka dia langsung mengambil tangan Anas, faqabbalaha, dia cium tangan Anas. Kalau dalam apa? Ilmu jarh wa ta'dil, orang yang paling teliti di dalam menilai seseorang apakah pantas diambil hadis darinya atau tidak pantas. Nah, ini Imam Bukhari adalah imam di dalam apa? Ilmu hadis. Jadi kalaupun ada karangan-karangan beliau yang lain yang syaratnya tidak seketat kitab Sahihul Bukhari, tetap saja kalau yang mengarang Imam Bukhari syaratnya tetap di atas yang lain-lain. Walaupun Imam Bukhari sendiri mengatakan bahwa kitab dia Sahihul Bukhari ini adalah yang paling ketat syaratnya. Artinya kalau sudah bahas kitab Sahihul Bukhari, kita nggak usah lagi bertanya-tanya apakah hadisnya sahih, hadisnya hasan, apakah perlu disahihkan lagi hadis Bukhari, tidak perlu. Kalau Sahihul Bukhari. Kalau yang lain mungkin masih ada tanya jawab antara para ulama, ada diskusi di antara para ulama, ada perbedaan pandangan. Tapi ala kulli hal, kalau untuk Imam Bukhari, karangan-karangan beliau itu diterima. Walaupun ada nanti yang dhaif, yang hasan, yang sahih di dalam karya-karya beliau yang lain selain hadis Sahihul Bukhari. Nah, di sini beliau punya satu karya yang beliau namakan Al-Adabul Mufrad. Di dalam karya ini, di dalam karya Adabul Mufrad ini, beliau menyebutkan hadis-hadis yang tidak beliau tulis di Sahihul Bukhari yang berkaitan dengan adab. Macam-macam. Ini kitab luar biasa bagus. Hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam kitab ini diceritakan di antara adab para sahabat dengan para sahabat, di antaranya Sayyidina Ali dan Sayyidina Abbas. Abbas ini siapa? Abbas bin Abdul Muttalib. Siapanya Nabi? Paman Rasulullah. Sayyidina Ali siapanya Nabi? Hah? Sepupu apa mantu? Sepupu apa mantu? Mantu apa sepupu? Sepupu plus mantu, karena dinikahkan dengan putri beliau Sayyidah Fatimatul Zahra radhiyallahu taala anha. Nah, untuk itu di dalam kitab ini Sayyidina Ali, orang yang dekat dengan Nabi, orang yang setiap hari mendengarkan wahyu langsung dari lisan baginda Rasulullah, yang tahu mana yang syirik, mana yang tidak syirik, lebih tahu mana Sayyidina Ali sama orang-orang yang baru-baru sekarang belajar dari terjemahan yang dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik. Bilang cium tangan ustadz, cium tangan guru, cium tangan habaib, cium tangan orang alim, cium tangan orang soleh. Itu pengagungan kepada makhluk seperti mengagungkan Allah, kata mereka. Mari kita lihat tadi satu contoh di mana tabi'in mencium tangan sahabat. Tabi'in mencium tangan sahabat. Mengapa dia cium? Dia anggap tangan ini penuh berkah, karena pernah menyentuh baginda Rasulullah SAW. Di sini dikatakan Sayyidina Ali mencium tangan Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa Sayyidina Ali? Sayyidina Abbas ini paman Sayyidina Ali. Jadi Abbas ini paman Rasulullah dan juga paman Sayyidina Ali. Dia cium tangannya. Lebih dari itu lagi, warijlaihi, dan kedua kakinya. Syirik gak deh? Syirik gak? Coba ya Kak bilang syirik. Berani ya Kak? Kalau tangan mungkin kata orang, biasalah mencium tangan, itu dah hal lah, tidak usah pakai dalil-dalil lah mencium tangan. Kaki dicium. Nah, silakan. Tangan dan kaki. Siapa yang mencium? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa kata Rasulullah tentang Sayyidina Ali? Kalau mau bilang, Sayyidina Ali mungkin dalam hal ini salah, ngade-ngade kau nyalakan Sayyidina Ali. Nabi yang mengatakan, ana madinatul ilm, aku ini kotanya ilmu, wa aliyun babuha, dan Ali itu adalah pintu untuk masuk ke kota ilmu tersebut. Berarti apa? Sayyidina Ali diakui oleh Rasulullah SAW keilmuannya. Dan tanyakan kepada para sahabat-sahabat, baca bagaimana keluasan ilmu Sayyidina Ali bin Abi Thalib.